Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa salama tasliman katsira. Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Al-hadits la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, alimul ulama, pada guru-guru kita, dan kepada kita umat beliau di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal berapa? 30. Tanggal 30 Juni tahun 2023. Atas izin Allah kita berjumpa kembali pada subuh ini untuk melanjutkan kajian Kitabul Adab, yang mana ini dikarang oleh alimul ulama yang sudah luar biasa. Beliau yang kita kenal al-mu'alif Kitabul Adab, yakni As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi al-Husaini rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang nanti Abiyah sampaikan dapat menambahkan ke khasanah ilmuwan, dan mudah-mudahan juga barokah fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita doa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufidu wa yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina min al-awwal tabiha min jamil hajat wa tunabiha min zamil ala darat balikuna bi asraya bi wa ba'da al-mamat. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa dotin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wal ahlul ardh wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmika qad kana. Amin. Uqaddimu ilaika baina yaday dzalika kulli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abadan adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkurra wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibdada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalati ala khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridhahi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajid ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wal imam malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasnaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fa fadhu 'alaina hatta taruddahu ila
علينا حكمة يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونقطة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني ولقلبي وافعل كذلك يا بابي أبدا ورزقنا كمال فتوح العارفين ووفقها في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والابتفاء وخيرات الدارين وعلوم أول والآخرين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kita masuk kepada ini halaman 27, boleh dicatat silahkan. Halaman 27 ini membahas tentang adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Sudah dulu pernah jelaskan ya? Waktu kapan itu? Ramadan kemarin bisa ya? Bukan. Tahun yang lalu. Ya, kita ulang kembali supaya harus ingat ya. Nah, poin yang pertama adab ya ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Ya. Yang pertama, sebelum tidur itu harus berwudu. Jadi nanti saat terima tulis poin-poinnya saja. Ingat, tidak boleh tidur sebelum berwudu. Ya, gitu. Dan laras ya. Suka wudu dulu nggak sebelum tidur? Ya, wudu dulu ya. Suka baca tabarok nggak ini? Masih jalan ya? Ya, angulok itu ya. Kenapa harus berwudu dulu sebelum tidur? Nah, di sini Abiyah akan jelaskan dalilnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Tahiru hadhil ajsada taharakumullahu fa innahu laisa min abdin yabitu tahiran ila bata ma'ahu fi syi'arihi malakun la yanqalibu sa'atan minal lail illa qala Allahumma ghafir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Kata baginda Nabi begini, sucikanlah badan kalian. Niscaya Allah akan mensucikan kalian. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci kecuali malaikat ikut menemaninya di kepalanya, dan tidaklah hamba tersebut berbolak-balik ketika tidur pada malam hari kecuali malaikat mereka akan berkata, ya Allahumma gfir li 'abdi, ya Allah ampunilah hambamu ini, fa innahu bata tahiran, karena sesungguhnya dia telah tidur dalam keadaan suci. Jadi kata Nabi itu, kata Nabi kita nih ya, sucikanlah badan kalian, artinya berwudu. Jadi nih misalkan kalau kita tidur, sebelum tidur itu kita berwudu dulu ya, maka kata baginda Nabi itu akan ada malaikat yang ikut menemani tidur kita. Ya, kita tidur, malaikat ikut tidur. Pertanyaannya di mana malaikat posisinya? Di samping kanan atau di samping kiri atau di bawah atau di kepala? Ternyata kata baginda Nabi malaikat ikut menemani kita, duduknya dekat kepala kita. Tapi malaikat enggak tidur. Kalau malaikat kan tidak pernah tidur seumur hidup. Beda dengan manusia. Kira-kira kalau kita enggak tidur seminggu, lu bisa kira-kira? Abi membayangkan dulu sebulan enggak tidur mata panda. Sekarang juga udah mata panda.
Bayangkan melotot aja begitu ya. Dulu itu pernah ada tuh, ada penelitian. Ada orang yang memang berniat tidak tidur selama seminggu, dia dapat uang atau apa tuh, mau memecahkan rekor apa gitu ya. Itu suka ada itu Guinness World ya gitu ya. Itu matanya ternyata mau keluar, sudah nongkrong matanya. Kalau nggak tidur kita mata bisa copot nanti. Ya ini pentingnya kita itu harus tidur. Pertanyaannya begini, tidur yang paling bagus kapan? Tidur yang paling bagus itu setelah sholat isya, itu tidur di awal waktu sebetulnya normalnya. Tapi kalau santri mah kan ada kegiatan ya, kita malamnya itu bagian ngaji gitu ya. Oh tidurnya setengah 10 boleh nggak? Ya boleh saja. Kenapa tidurnya harus lebih awal? Supaya nantinya bangun malam dan sholat tahajud, sholat qiyamul lail begitu ya. Jadi ternyata kalau kita berwudu lalu kita tidur, malaikat itu duduk aja nemenin kita di kepala kita. Jangan takut, kalau malaikat itu soleh semua. Malaikat itu pembawa rahmat, pembawa kebaikan. Justru akan menjaga kita dari erep-erep, menjaga kita dari gangguan perjurigan. Begitu ya. Jadi kita jangan takut kalau sudah berwudu, apalagi kalau sudah berwudu itu kan masya Allah luar biasa. Ya, tapi kadang-kadang begini, kalau enggak wudu mah kita ngantuk gitu. Kalau udah berwudu mah enggak pernah mau tidur. Kadang-kadang suka melotot, ngireng aja ya. Itu ujian dari Allah. Nanti para santri mah wayahna ya mau tidur. Tapi Abia gimana nih kalau misalkan siang-siang mau tidur, apakah harus berwudu? Ya sebetulnya nggak jadi masalah kalau mau berwudu juga. Ya ini kan tidur siang. Misalkan mau tidur nih habis zuhur, nanti bangun asar mau wudu dulu, silahkan. Begitu ya. Jadi intinya gitu ya, harus tidur, harus berwudu sebelum tidur. Selain daripada malaikat ikut menemaninya, ngapain aja tuh Abia malaikat cuma duduk doang? Enggak duduk doang. Ya, kita mau tidur begini, malaikat cerek di sini menemani kita duduk gitu ya. Kemudian kita bolak-balik, balik ke kanan, balik ke kiri seperti ini. Ya, kita mau cari kegenahan. Tahu kegenahan? Cari kenyamanan mau tidur. Kadang-kadang suka ada yang garuk-garuk tertentu begitu ya, begitu ya. Nah, kadang-kadang suka ada yang ambil kipas-kipas, kalangap aja begitu. Ada begitu. Ada aja mungkin ya. Ada yang kalau tidur itu harus peluk bantal dulu baru tidur. Itu bolak-balik cari kenyamanan. Orangnya sudah berwudu, kemudian dia mau tidur bolak-balik, maka kata baginda Nabi, nanti malaikat akan berdoa. Malaikat akan mendoakan kita. Kata malaikat, Allahumma gfirli abdika. Ya Allah, ampunilah hambamu ini nih yang sedang bolak-balik mau tidur nih. Dia cari kegenahan, cari kenyamanan. Ini belum bisa bobo kadang ya. Itu nanti didoakan oleh malaikat. Fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia sesungguhnya sebelum tidur sudah berwudu dulu begitu ya. Jadi santri mah harus berwudu sebelum tidur. Oke ya, sepakat ya. Ya. Nah, kemudian kata Nabi di sini, an Abi Dardai radhiyallahu taala anhu mauqufan, idza namal abdu ala taharatin rufi'a ruhuhu ilal arsy. Ya, daripada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, jika ada seorang hamba, siapapun dia, yang penting dia hamba Allah. Ya. Jika ada seorang hamba nih, kita misalkan nih, kata baginda Nabi, jika ada seseorang yang dia sebelum tidur berwudu dulu, maka nyawanya diangkat sampai naik ke arasnya Allah. Bayangkan nyawa kita diangkat, bukan diambil. Kalau diambil kita mohon, begitu ya. Ini diangkat karena kalau lagi tidur kan kita mimpinya macam-macam. Kadang ada mimpinya mimpi main sama teman-temannya, ya. Kadang-kadang justru nggak mimpi sama sekali, aneh, nggak pernah mimpi misalkan ya. Atau mimpinya yang sedep-sedep misalkan gitu ya.
Jadi sebelum tidur berwudu dulu itu selain ditemani malaikat, didoakan oleh malaikat, ya juga di sini kata baginda Nabi, nyawa kita itu diangkat sampai naik ke arasnya Allah, dimuliakan. Nyawa itu dimuliakan, ibaratnya ditimang-timang, begitulah ya nyawa kita, luar biasa. Tidak ada yang jahil. Ya, makanya pasti selamat kita gitu ya. Makanya dilanjutkan di sini an Abi Dardai radhiyallahu taala anhu mauqufan inna nafsa ta'ruju ila Allah taala fi manamiha fama kana tahiran sajada tahtal arsy wa makana ghairu tahirin taba'ada fi sujudihi wa makana junuban lam yu'dan laha fi sujudi. Ya, kata baginda Nabi begini nih, dengerin. Daripada sahabat Abu Darda, sesungguhnya nyawa seseorang akan naik menghadap Allah ketika dia tidur. Jadi orang yang tidur itu nyawanya semua menghadap Allah. Ya. Jika dia tidur dalam keadaan sudah berwudu dulu, sebelum tidur dia wudu dulu, maka dia bersujud kepada Allah di bawah arsy-Nya. Ya, arsy itu singgasananya Allah. Di atas langit di sana itu ada tuh. Nanti kita, masya Allah ya, Rasulullah ketika Isra Mi'raj ke sana, bukan langit dunia, langit alam dunia yang masih jauh lagi ke sana ke atas. Ya, jadi kalau kita sebelum tidur berwudu dulu, kemudian kita tidur ya. Tapi kita belum bahas nih untuk tabarok, nanti ada di sini ya. Karena di sini adab sebelum tidur itu banyak ya, selain berwudu pun ada hal-hal yang lain. Nah, di sini sampai ada berapa ya adab sebelum tidur itu sampai wah banyak sekali ini ya. Adab sebelum tidur. Ya. Adab sebelum tidur itu ada 36. Wah, ada 36 adab sebelum tidur. Banyak banget ternyata. Nanti pokoknya harus saling mengingatkan ya satu sama lain. Jadi kalau kita tidur, semua nyawa itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika kita tidurnya dalam keadaan sudah berwudu, maka nyawa kita akan bersujud kepada Allah di bawah arsy-Nya. Dan jika kita tidur tidak berwudu, maka dia akan menjauh tatkala sujudnya. Dan jika dia tidur dalam keadaan janabah itu dalam keadaan apa ya, hadas besar, maka dia tidak diizinkan untuk bersujud. Jadi ini misalkan apa ya, nama biasanya untuk suami istri lah begitu ya. Nah itu paham ya semua. Intinya yang pertama sebelum tidur harus berwudu, soalnya akan ditemani oleh malaikat, didoakan, dan nyawa kita pun akan diangkat ke langit, bersujud di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bentar lagi ya. Yang kedua silakan ditulis sebelum tidur poin-poinnya saja ya. Tidur yang paling bagus adalah menghadap kiblat. Karena kiblat merupakan yang paling mulianya arah. Tidur menghadap kiblat. Kemana kira-kira kiblat? Sana. Kiblat ada? Sana. Ini perempuan tidurnya gimana? Begini. Kepala di kiblat. Waduh, nggak boleh begitu nanti mah. Dari kepala di kiblat. Sekarang harus dirubah posisinya. Kepala itu ya, kepalanya ada di pas lemari, kakinya ada di belah tombol. Sanggup nggak begitu tidurnya? Dirubah biar dapat pahala selama tidur, pahalanya ngalir terus sama kita. Kiblat kan ada di sana. Nah kita itu harus berbalingnya ke sini nih, kepalanya di sini, nih kepalanya. Nih lihat nih namanya kepalanya di sini, kakinya di sini. Nih. Coba ambil contoh di sini nih. Contoh doang sini. Ayo, kepalanya di sini, kakinya di sana. Iya benar. Nah, opo.
liatin. Ini tidur yang paling hebat, yang paling mulia dan akan dapat pahala belum beres. Ya, tenang. Nah, tidurnya kayak gini. Mau di pondok, mau di rumah, mau di pasbut, mau dimanapun, tidurnya harus seperti ini. Kepalanya tuh ada di sana, ada di utara. Ya, jadi lalu kiblatnya di sana semua sama ya. Pokoknya kepalanya ada di belah sana aja. Ya. Nah, sekarang yang perempuan usahakan posisinya harus sesuai dengan seperti ini supaya dapat pahala tanggung mondok. Nah, kita lebih baik berpahala terus. Soalnya jika anaknya soleh dan soleha, anaknya rajin ibadah, anaknya melaksanakan adab-adab dan sunnah-sunnah baginda Nabi, maka pahalanya tidak hanya anaknya yang dapat, orang tuanya pun ikut ditransfer pahala oleh anaknya. Gitu loh. Siap kira-kira tidurnya seperti itu? Insya Allah. Ini tidak wajib, tetapi kalau ingin dapat kemuliaan, silahkan tidurnya seperti itu. Ya, Reza siap ya? Tidur kayak itu siap kira-kira? Tapi jangan sampai lemarinya dibuka, pas bangun sudah dalam lemari ternyata kepalanya masuk semua. Ya, nah itu usahakan kepalanya ada di sana. Nah, ngaturnya gimana? Paling pikirannya siapa nanti yang pangkojokan kan itu ya, itu jalan. Pasti pengerean di kana ya. Muti. Wayah baik. Biasanya kepalanya di sini ya, di dapur Abia ya. Sekarang mah dirubah ya. Mau tidur sana posisinya dibenerin. Usahakan kan santri. Kalau santri mah harus soleh dan soleha. Tidak kan atuh pangtona. Ya. Kalau di nama di atas gampang ya. Tinggal sebelah itu ya. Ah, begitu. Biasanya ke sebelah sini ya. Kepalanya di sini. Kakinya di sini. Kepalanya ke mana? Ke sana. Perasaan rumah ke tonggo kepalanya. Diganti-ganti ya. Mau terganti. Pindah hadir. Maksudnya badannya di sini, kepalanya dipindah gitu sendiri. Copot dong ini pindah sini. Nah, oke, sekarang berarti kepalanya ada di bagian bawah sana ya. Di belahan bagian kulah berarti. Ya. Sekarang dirubah, saat terima, didengerin. Lumayanlah nabung pahala dari mulai sekarang hanya dengan tidur, dengan posisi tidur yang baik, yang bagus. Ya, Abi juga harus dirubah sekarang tidur. Abi juga tidurnya kadang-kadang kemana aja, Abi mah gimana kesukaannya gitu ya. Cuman kalau sudah dibahas kita minimal ya kita bareng-bareng, ya bareng-bareng supaya dapat pahala. Yang ketiga kita sampai 3 dulu aja mungkin ini. Yang ketiga itu tidur berbaring ke arah sebelah kanan. Tidur berbaring ke arah sebelah kanan, boleh ditulis silahkan. Yang tadi mah menghadap kiblat. Nah, sekarang berbaring ke arah sebelah kanan. Artinya tadi teh dendek, kita ngigir. Tidur mah kudu ngigir ulah nakarat. Tidak boleh terlentang, tapi kudu ngigir ke kanan. Tadi sudah tidurnya nakarat begini, nanti ngigir nyarep nah kadieu nyarep. Nah, katanya gini, tiba-tiba menghadap kiblat kayak gini. Ya, masih ingat tangannya di mana ini yang kanan? Ini nih Di pipi, tangan kiri di paha. Ingat begini. Ya. Jadi sok manis. Ya. Jadi nanti tidurnya pun biar nanti dilihatin oleh malaikat, tapi jangan gaya tidur. Jangan nggak usah gini-gini segala. Jangan tapi nanti cucungmu kasut kabeh. Ya. Jadi sudahlah ini jadi menghadap kiblat gini nih. Tapi kalau udah tidur nggak sadar, tiba-tiba udah gini misalkan. Ya nggak jadi masalah kalau nggak sadar mah ya. Ini mah kalau selama masih sadar usahakan tidurnya agak manis sedikit. Gini senyum aja. Nah gitu aja biar malaikat nggak kaget. Malaikat pas mau duduk, jadi malaikatnya, jangan salah.
Jangan ngeprank malaikat lah kita ya. Jadi agak sedih gitu ya. Jadi gini senyum aja kan. Nanti malaikat duduk, berarti malaikat sekarang duduk di kepala juga berhadapan dengan kita. Berhadapan nanti dengan kita. Kita kan begini, nanti malaikat nongkrong di depan mendoakan kita. Ya Allah, misalkan alhamdulillah dosa-dosa hambamu yang sedang tidur ini, ya Allah, meskipun dia ngah-ngah gitu ya. Tapi yang penting kita diampuni dosa-dosa kita begitu ya. Nah, jadi berbaring. Kata Nabi di sini oleh Rasulullah SAW, "Idza ataita marja'aka fatawadda wudu'aka lis-sholati. Summad toji ala syikikal aymani." Gitu ya. Jika kamu akan berbaring di tempat tidur kamu, kata Nabi ini, maka berwudulah sebagaimana kamu akan berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah ke sebelah kanan. Jadi memang perintah kanjeng Nabi harus berwudu dan berbaring ke sebelah kanan. Ternyata ini pun kesehatan. Ya, nantilah dijelaskan mungkin pada pertemuan berikutnya insya Allah kalau tidak lupa begitu ya. Jadi memang itu juga ada bentuk kesehatannya juga, tidur ke sebelah kanan. Jadi intinya hari ini kita mendapatkan ilmu. Yang pertama sebelum tidur harus berwudu. Yang kedua menghadap. Yang ketiga berbaring ke sebelah kanan. Ingat ya, berbaring sebelah kanan pun berbaringnya ingat tangan itu di pipi yang kanan, yang kiri di atas paha begini. Ini aja tidur nanti merengkol aja. Tapi kalau sudah tidur udah nggak sadar, tiba-tiba kita begini posisinya atau gimana, nggak jadi masalah, namanya kan nggak sadar begitu ya. Tiba-tiba kakinya ada di kepala orang di sini aja, saya itu nggak sadar, nggak jadi masalah, kan tidak tahu begitu ya. Yang penting mah kita didoakan oleh malaikat Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat Abia sampaikan. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya semangat untuk semua. Santri itu harus hebat-hebat, harus kuat-kuat, harus dalam ilmu agamanya supaya untuk bekal nanti dalam kehidupan kita ya, apalagi untuk keluarga dan umat begitu ya, terutama untuk pribadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undur maqala wa la tanur maqala ihdinas siratal mustaqim. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.